Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Mudah-mudahan kabar baik. Hari ini saya akan membagikan informasi tentang update gaji 13, adanya defisit anggaran 257,8 triliun yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, maka ada 5 pertanyaan yang sering ditanyakan. Yang pertama, semua berharap gaji ke-13 ini dicairkan di bulan Juli. Lalu pertanyaan kedua, cukupkah anggaran negara? Ketiga, bagaimana jika COVID-19 ini masih terus berlanjut? Yang keempat, bisakah gaji ke-13 tahun 2020 dibatalkan oleh pemerintah? Lalu kalau tidak, kapan pastinya gaji ke-13? Ini yang kita kupas pada kesempatan ini. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa gaji 13 pertama kali dibayarkan pada tahun 2004, ini untuk menutupi kekurangan minggu dalam 1 tahun. Dengan rata-rata 4 minggu per bulan, maka 1 tahun itu adalah 48 minggu, sementara di kalender adalah 52 minggu. Nah, selisih inilah dijadikan sebagai alasan untuk adanya pembayaran gaji ke-13, tetapi dengan memperhatikan keadaan kas negara. Nah, fungsi gaji ke-13 seperti yang disampaikan oleh pemerintah pada dasarnya adalah membantu APNS, ASN, TNI, Polri aktif dan pensiunan untuk biaya keperluan anak dalam menghadapi masuk sekolah tahun ajaran baru dan juga biaya pendidikan lainnya. Nah, sekaligus juga biasanya di sini sebagai mendorong percepatan ekonomi pada awal kuartal ketiga. Lalu bagaimana dengan keadaan APBN kita di kuartal kedua ini? Baru-baru ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa anggaran penanggulangan COVID-19 adalah sebesar 677,2 triliun dengan rincian 87,55 triliun untuk kesehatan, termasuk di sini belanja tenaga medis, santunan kematian, kemudian 200,9 triliun untuk perlindungan sosial masyarakat meliputi PKH, bansos dan kartu pekerja. Lalu 123,46 triliun untuk UMKM, 120,61 triliun untuk insentif dunia usaha, 44,57 triliun untuk pendanaan koperasi BUMN dan padat karya, serta 97,11 triliun untuk dukungan sektoral, kementerian, lembaga, dan Pemda. Nah, lalu bagaimana dengan anggaran gaji 13-nya? Anggaran gaji ke-13 ASN sudah dialokasikan jauh-jauh hari, ya tepatnya ketika adanya penganggaran di bulan September tahun lalu. Nah, seperti yang kita ketahui, anggaran gaji 13 ASN untuk tahun lalu adalah sebesar 18,8 triliun, ya. Kemudian di tahun 2020 ini karena adanya kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat, maka ditaksir sekitar 20 sampai dengan 22 triliun. Ini anggaran untuk gaji 13. Lalu keadaan APBN kita, kalau di bulan September APBN dibuat anggarannya dengan pendapatan 2.233,2 triliun dan belanja adalah 2.540,4 triliun. Jadi pada kondisi ini memang pendapatan dengan belanja ada perbedaan, itu menjadi defisit. Lalu di bulan Juni kemarin sudah dipublikasikan oleh pemerintah bahwa pendapatan kita merosot ke 1.760,8 triliun dan belanja kita justru melonjak ke 2.613,8 triliun. Dalam hal ini ada selisih 540 triliun sehingga pemerintah mengumumkan ada defisit anggaran 258 triliun. Ini dari sumber Kemenq. Lalu bagaimana dengan update gaji 13? Yang pertama, bahwa gaji 13 diputuskan di Oktober sambil menunggu realisasi pajak. Ini sebenarnya kuncinya kenapa harus diputuskan di bulan Oktober. Lalu apakah akan dibayarkan? Nah, gaji 13 tetap akan dibayarkan ya, karena ini adalah sebuah tradisi yang sudah dijalankan sejak 2000. Akan menjadi sebuah catatan sejarah pastinya. Lalu bila sampai tahun 2021 wabah COVID-19 masih ada, maka apa program yang sudah dibuat? Pemerintah memang mewanti-wanti kemungkinan berlanjutnya wabah COVID-19 ini, sehingga baru-baru ini kita sudah sama-sama melihat bahwa pemerintah mengumumkan adanya program ketahanan pangan melalui pembukaan lumbung pertanian. Ya, jika APBN kita dalam kondisi krisis, jangankan gaji ke-13, gaji bulanan yang biasa kita terima pun bisa dipotong oleh pemerintah.
Nah, oleh karena itu kemudian pemerintah pastikan tidak akan membayarkan gaji ke-13 PNS pada tahun ini di bulan Juli, tetapi akan dibayarkan di bulan November sampai dengan Desember yang nilainya lebih besar dari gaji biasa, ya, yakni sebesar gaji kotor bulanan. Ini kalau dia struktural akan ditambah dengan tunjangan kinerja bagi PNS struktural. Kalau guru sayangnya tunjangan sertifikasi Bapak Ibu guru tidak melekat pada gaji, sehingga Bapak Ibu guru sekalian hanya menerima gaji seperti gaji bulan biasanya, namun tanpa potongan. Barangkali ini informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.